Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bu minta ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Doa selesai. Ini kelas 8A atau B ya? 8A, Bu. 8A. Iya. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Semua. Coba ya, Ibu absen ya. Iya. Ayu Rizkiani, Saya, Bu. Askia. Hadiroh. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk mengecek di bawah bangku apakah ada sampah atau tidak ya. Ya, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, itu tisu siapa itu? Tisu kamu kan, Bu. Ya, udah. Sekarang ambil dulu. Nanti baru dibuang ke itu ya. Nanti baru dibuang ke tempat sampah, oke? Nah, sekarang rapikan kembali tempat duduknya. Nah, Ibu minta kalian untuk tetap fokus, ya. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, sudah siap? Siap, Bu. Bismillah, siap ya? Semangat. Udah sarapan belum? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang jujur, Bu. Jujur. Ya. Apa sih itu jujur? Ada yang masih ingat? Lupa. Berkata dengan sesuai dengan perkataan. Sesuai dengan perkataan. Iya, berkata dengan sebenarnya ya, apa adanya seperti itu. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Contohnya, Bu, ketika misalnya nih, Bu, saya disuruh orang tua saya itu belanja, kasih beli, misalnya beli minyak, beli belanja, apa kan, Bu? Kan ada sisanya tuh. Iya. Nah, langsung saya kembalikan ke orang tua saya, dan tidak saya pakai untuk apa-apa gitu. Oh iya, berarti mengembalikan berperilaku jujur itu. Nah, berjujur itu tidak hanya perkataan ya kan, tapi juga perilaku apa yang kita lakukan seperti itu. Nah, berarti kalian mengingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya kan? Iya, Bu. Sekarang ada yang sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Tentang rendah hati, Bu. Rendah hati. Rendah hati. Iya, itu. Kita akan belajar tentang temanya pada hari ini ialah rendah hati. Kemudian hemat, Hemat. apalagi sederhana, membuat hidup lebih bahagia. Membuat hidup lebih bahagia. Wah, sepertinya sangat menarik materi kita hari ini ya. Iya, Bu. Ada nggak sih orang yang tidak ingin bahagia dalam hidupnya? Tidak ada, Bu. Iya, saya rasa, Ibu rasa juga tidak ada orang yang ingin bahagia. Nah, gimana sih kok bisa rendah hati, hemat, sederhana buat hidup kita lebih bahagia? Nah, kita akan telusuri kenapa rendah hati, hemat, sederhana membuat hidup kita lebih bahagia. Pertama, ada yang sudah tahu apa itu rendah hati? Rendah hati itu yaitu sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Gitu ya? Ya, misalkan tidak angkuh, tidak merasa sombong terhadap orang lain. Ya, sekarang Ibu minta kalian catat dulu di bukunya masing-masing Ya. pengertian dari rendah hati. Rendah hati yang Bu. Ya, pengertian dari rendah hati. Bu beri waktu 30 detik dari sekarang. Cukup? Cukup, Bu. Insyaallah, Bu. Oke. 1 menit lah ya. Oke, Bu.
Sudah ya? Ibu. Nah, masing-masing sudah punya pengertiannya di bukunya masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdua diskusikan lagi. Kalian berdua simpulkan dari hasil definisi yang sudah kalian buat masing-masing. Nanti bacakan ya, Ibu mau dengarnya. Oke, Bu. Masing-masing kebacaannya, Bu, atau Satu saja. Satu saja. Karena itu sudah kombinasi dari kalian berdua. Sudah? Sudah, Bu. Apa itu? Nah, rendah hati ialah Suatu sikap suatu sikap menyadari keterbatasan menyadari keterbatasan kemampuan diri kemampuan diri. Kemudian apa lagi? dan ketidakmampuan diri sendiri Dan ketidakmampuan diri sendiri, koma, diri sendiri. Kemudian sehingga dengannya seseorang tidak angkuh dan tidak pula sombong. tidak aku dan tidak pula sombong. Iya, benar. Ini merupakan definisi atau pengertian dari rendah hati. Ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang tidak angkuh dan tidak pula sombong. Itu sudah benar. Nah, lawan dari rendah hati ini ialah sombong. Ya, lawan dari rendah hati ini sombong. Nah, pertama Ibu minta kalian berikan contoh rendah hati itu seperti apa sih dalam kehidupan kita? Misalnya Ada yang memberikan contoh? Rendah hati. misalkan Bu, ya, Nah, ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, demikian pula kedua orang tua sebagai seorang anak ini kita harus bersifat rendah hati kepada mereka, dengarkan nasihat-nasihat guru, dengarkan ataupun dengarkan sikap misalkan apa yang diajarkan guru kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita tidak merasa sombong dalam hal itu. Iya, benar. Itu jadi kita tidak merasa sombong, kita tidak merasa lebih Pandai. tidak merasa lebih pandai karena segala sesuatunya itu ialah datangnya dari Allah. Pada dasarnya itu kan. Jadi segala sesuatu yang ada pada diri kita, kelebihan, kecantikan, kepandaian, kekayaan, kemuliaan, pangkat dan jabatan itu titipan dari Allah. Jadi tidak ada celah bagi kita untuk sombong sebenarnya ya kan. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan untuk tetap rendah hati. Nah, perkara sombong ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, ada yang tahu? Quran surah Al-Isra ayat 37. Al-Isra ayat 37. Coba bacakan. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Iya, benar. Jadi kata Allah itu wala dan jangan, wala tamshi, dan janganlah kamu berjalan fil ardi, di muka bumi, maroha, wala tamshi fil ardi maroha, kata Allah, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nah, itu kita tidak boleh sombong. Itu dia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, contoh lagi, Ibu beri contoh lagi. Misalnya nih, Ayu nih punya, Allah berikan kelebihan, punya wajah cantik, Ayu, seperti namanya ya, Ayu, Anggun, seperti itu kan. Lalu dia melihat ada temannya yang hitam, dekil, kurus, kemudian jelek lah gitu ya. Dia tuh menghina temannya itu. Alah kamu, katanya kan, udahlah hitam, kurus, udep lagi. Itu tidak boleh. Karena ketika kita menghina seseorang seperti
dengan kekurangan yang ada pada dirinya, itu juga berarti kita menghina ciptaan Allah. Berarti juga menghina Allah kan yang sudah menciptakan semua itu. Jadi itu tidak boleh kita lakukan. Oke, itu pembahasan tentang apa? Rendah hati. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua. Lanjut pada Pembahasan yang kedua. Ini kan tadi rendah hati. Kemudian hemat. Hemat. Apa sih hemat itu? hemat. Hemat. Kok bisa sih dengan hemat buat hidup kita lebih bahagia? Gaya hidup yang tidak berfoya-foya. Iya. Hemat itu gaya hidup yang tidak berfoya-foya atau Tidak menghamburkan harta. iya, tidak menghamburkan harta dan melakukan apa yang dibutuhkan saja. Tidak berfoya-foya, tidak berlebihan. Lawan dari hemat ini apa? Boros. Boros. Ya, pemboros. Nah, di buku kalian itu ada potongan hadis di bawah sekali. Ada yang mau bacakan? Coba, ayo bacakan. Itu salah satu perintah menghemat dalam agama ajaran Islam. Ini nih, dalam kotak ini. Nah, itu kan ada hadis tuh kan? Coba bacakan. Bagaimana bunyi hadisnya? Ya itu. Dari pertama. Waktu itu ada seorang sahabat. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad sedang berwudu. Wudunya lama dan menghabiskan banyak air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal ini, lalu beliau bertanya, mengapa kamu berlebihan? Sa'ad menjawab, maaf ya Rasul, apakah kalau wudu juga dilarang berlebih-lebihan? Rasul menjawab, ya, tidak boleh berlebih-lebihan, meskipun engkau berwudu di sungai yang mengalir sekalipun. Sudah. Iya, itu salah satu hemat. Hemat. Jadi kita dalam berwudu saja itu Allah anjurkan untuk hemat air. Karena jangan sampai kayak kita wudhu tapi seperti mandi. Ini disiram satu usapan tangan, satu centong air. Satu usapan muka, satu centong air. Jadi seolah-olah ini basah semuanya. Jadi gunakanlah air itu seperti yang sudah diberikan contoh dari hadis Nabi langsung itu. Secukupnya saja. Satu centong air itu sudah cukup untuk kita wudhu sebenarnya. Jadi ucapkan seperlunya saja sampai ya sedapat yang sudah dianjurkan seperti itu. Itu contohnya. Contoh lain, ada yang bisa sebutkan contoh lain? Hemat dalam belanja, dalam mandi juga. Mandi itu air juga kan kaitannya Cuci pakaian. Jajan yang berlebihan itu termasuk boros ya. Nah, dan perkara boros ini juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mau tahu ayatnya apa? Mau Bu. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Isra. Masih dalam Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, begini bunyinya kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitana lirabbihi kafura. Kata Allah, inna mubadzir, sesungguhnya mubadzir itu, pemboros itu, ikhwanasy syayatin, ialah teman-teman setan. Dan setan itu adalah yang kufur, yang ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau ada orang yang boros, berarti temannya setan. Temannya setan. Ya semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Kita menjauhi perkara-perkara seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk pembahasan yang kedua, coba kalau gitu coba kita kaitkan. Kenapa sih dari dua materi yang sudah kita bahas ya? Kenapa dua materi ini, dua pembahasan ini bisa membuat hidup lebih bahagia? Ada yang bisa mengaitkannya? Karena rendah hati dan hemat itu kan sama-sama perbuatan. Suaranya dinaikkan. Karena rendah hati dan hemat itu
sama-sama hal terpuji yang mana di situ mempunyai, kalau rendah hati kan kita Bu tidak merasa sombong, tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan dalam misalkan dalam pangkat kita ataupun dalam dalam pangkat Apa yang didapat lah yang ya. yang didapatkan. Dan yang hemat itu kan kita tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, misalkan dalam berfoya-foya untuk harta kita, misalkan boros juga itu termasuk kita lawan kata dari hemat. Jadi rendah hati dan hemat itu sangatlah erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita menjadi lebih baik lagi. Iya, lebih tenang ya, lebih tenang hidup. Ini kalau kita boros-boros, itu jadi kita kan banyak kebutuhan, banyak memerlukan uang intinya. Misal kalau dalam hal belanja juga itu yang pastinya itu memberikan ketenangan dalam diri kita. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir yaitu sederhana. Sederhana ini kaitannya sama dengan hemat. Nah, sederhana itu juga ya, ini tadi sederhana itu artinya tidak berlebih-lebihan. Nah, lawan dari sederhana ini berlebih-lebihan. Ada yang tahu contoh dari contoh dari berlebih-lebihan? Contoh dari sederhana begini. Sederhana Bu. Ya, silakan. Misalnya nih Bu, apa namanya, biarpun orang tuanya misalnya mampu, orang tuanya itu pejabat apa gitu kan Bu, Iya. dia berpenampilan tuh sederhana, tidak berlebih-lebihan gitu, tidak apa namanya, menggunakan emas sampai di sini, Iya. menggunakan cincin sampai 5 jari gitu. Itu melakukan apa namanya, biarpun orang tuanya itu mampu tapi dia berpenampilan tuh sederhana. Iya. Itu Gitu ya. Iya, benar. Nah, itu juga itu dalam berpenampilan. Sederhana sebisanya menutup aurat sebagai yang sudah dianjurkan gitu kan. Juga jangan sampai lilit jilbabnya gitu kan. Lilit sampai kecekek gitu jilbabnya. Nah, juga dalam hal makan. Makan kan? Ya, makan tuh kita sebenarnya cukup kenyang itu. Dah, alhamdulillah, tidak perlu lagi jajan ini jajan itu banyak-banyak kan sampai kayak meletus kan. Iya, itu nggak bisa. Nah, jadi itu juga Allah singgung dalam Al-Quran loh. Ada yang tahu? Mau tahu nggak? Mau. Nah, ini dalam Quran surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat 63. Seingat Ibu, nanti boleh dicek ya dalam Al-Qur'annya. Begini kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Gimana artinya? Ini kata Allah. Dan makan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, begitu ya. Jadi itu juga sudah Allah singgung dalam Al-Quran. Jadi kalau kita hidup sederhana, rendah hati, tidak sombong, hidup dengan apa adanya, gitu kan, dengan santuy tapi serius. Bukan santuy karena bermalas-malasan, bukan, tapi kita menikmati apa yang ada pada diri kita, yang Allah titipkan pada diri kita, dan itu akan membuat hidup lebih tenang gitu. Nah, sampai di sini yang mau ditanyakan. Ibu harap sih kalian ada yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ini Bu, ya. saya ingin tanya Iya. tips menurut Ibu sih tips agar hemat untuk apa namanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, tips untuk hemat dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita utamakan kebutuhan daripada keinginan. Karena pada dasarnya dalam hidup kita ini kita hanya perlu memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kita sudah punya jilbab 4 dan berbeda warna. Misalnya sudah punya merah, kuning, hijau. Nah, untuk kita pakai kuliah gitu. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Kamis itu sudah cukup sebenarnya. Tapi
kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk menambah lagi, misalnya kalau kita punya uang hanya untuk kebutuhan kita, jangan digunakan untuk beli jilbab baru lagi gitu. Jadi kita pakai untuk kebutuhan kita yang lebih perlu, lebih utama. Jadi jangan mementingkan keinginan kita. Ya, kalau menurutkan hawa nafsu itu pasti tak ada habisnya kan ya. Terutama begitu juga dengan perempuan kan. Iya. Perempuan ini apalagi seusia kalian SMP ini ngelihat barang cantik sedikit pengen beli gitu ya. Apalagi sekarang zamannya sudah itu Bu, zaman online. Ya betul. Nah itu mungkin tuh ya yang dapat ibu sampaikan. Nah sekarang Ibu minta ada yang menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Nah silakan Askia. Rendah hati itu kan Bu suatu sikap menyadari diri dengan kemampuan diri sendiri, tidak seorang tidak merasakan angkuh ataupun merasa sombong terhadap diri sendiri. Dan yang kedua itu ada hemat, yang mana hemat artinya itu tidak berfoya-foya dalam segi apapun, tidak berlebih-lebihan. Dan sederhana itu kita berperilaku sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Iya, ya kira-kira itulah kesimpulan bahwa yang rendah hati, hemat sederhana itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu insya Allah akan membuat hidup kita menjadi bahagia dan tenang. Nah sekarang aku akan berikan kalian pertanyaan, tapi sebelumnya kalian tutup dulu bukunya ya. Hapus ya, aku akan bertanya. Nah, pertanyaan yang pertama, rendah hati itu kan lawannya tadi itu sombong. Apa sih rendah hati itu? Tadi baru saja kita bahas. Apakah kalian paham gitu? Ada yang bisa jawab? Coba Ayu. Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain, tidak merendahkan orang lain, biarpun dia memiliki kekurangan gitu Bu. Oh gitu ya. Iya benar itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, berikan contoh dari masing-masing apa yang kita bahas pada hari ini. Contoh rendah hati, contoh hemat, contoh sederhana itu seperti apa sih? Bu. Nah silakan. Kalau contoh dari rendah hati itu Bu, kita tidak, misalkan dalam kita diberikan pangkat misalkan tidak menyombongkan diri dengan pangkat kita sendiri. Ya. Habis itu kalau kita hemat itu contohnya kita tidak berlebih-lebihan dalam memakai segala sesuatu, misalkan harta kita, barang-barang kita, maupun kita pun dalam hal makanan pun kita pun harus dianjurkan tidak berlebih-lebihan. Habis itu sederhana, misalkan dalam segi berpakaian kita tuh kita mendahulukan kebutuhan kita dahulu dibanding dengan keinginan kita atau maupun hawa nafsu kita. Iya benar itu ya. Berarti kalian sudah menyimak dengan baik apa yang kita pelajari hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, karena yang kita butuhkan dalam hidup kita ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkah dari Allah itulah yang nantinya akan Membuat kebahagiaan. Iya, membuat kebahagiaan pada diri kita, hidup kita lebih tenang, ya dunia dan akhirat insya Allah. Hidup kita lebih tenang dan kita akan bahagia, dihindarkan dari gelisah, gundah dan gulana, ya kan? Oke, sebelum kita akhiri, coba buka bukunya lagi. Nah, ibu akan kasih kalian PR. Disitu kan ada, ini kan ada pilihan ganda sama A dan B. Ya, kerjakan di rumah.
minggu depan dikumpulkan. Iya Bu. Oke, Bu. Halaman 29. Pakai kertas rumah atau pakai buku PR, Bu? Buku PR saja. Oke. Karena kan biar mudah kalian baca-baca lagi gitu kan. Itu nanti tugasnya dikerjakan di rumah ya. Iya Bu. Iya, Bu. Sekalian dibaca-baca lagi materi yang pada hari ini yang sudah kita sampaikan. Bu, kalau tugas di rumah boleh nggak kita cari di internet atau gitu, Bu? Boleh saja. Karena itu juga dapat menambah Memperluas. wawasan Nah. kalian. Di situ akan ada banyak contoh apa segala macam kan. Mm-hmm. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang apa? Tentang Akhlak tercela, Bu. Iya. Minggu depan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang akhlak tercela. Nah, sebelum kita akhiri, kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu minta ketua kelasnya untuk membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.